Ya, langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayol ikhwah. Assalamualaikum lailatakum wa marhaban bikum. Kaifa halukum? Alhamdulillah, khair wa afiyah. Wa kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dan berkumpul lagi untuk belajar bersama ya. Nah, kali ini kita akan belajar di ilmu shorof. Fabidzalika nabda darsana fi hadzal nahar bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ted. Sekarang kita masih masuk di ilmu shorof ya. Kemarin kita terakhir belajar sulasi mujarad bab 3 ya, sulasi mujarad bab 3. Yang kemarin fa'ala yaf'alu. Ya, habis itu bab 4 juga sudah belajar fa'ila yaf'alu. Sekarang kita melanjutkan di bab 6. Kita masuk di bab 6 ya. Nah, ini ya. Tapi sebelumnya kemarin bab 5 itu tidak ditasrif ya. Kenapa tidak ditasrif? Karena bab 5 itu nanti perubahannya atau rumusnya itu cuma ada 2 saja. Jadi fi'il madi, fi'il mudhari, masdar sama sifat ya. Tapi yang namanya sifat itu sama i, dalam artian enggak sesuai rumus. Maka kemarin kita enggak terlalu mentasrif untuk bab 5. Ya. Langsung aja kita masuk di bab 6 ya. Ikutin Nana ya. Ini rumusnya untuk bab 6. Bab 6 itu rumusnya kini ya. Jadi kan ada 6 ya, ada 6. Aku yakin hanya dia untukku kini. Berarti bab 6 itu rumusnya kini. Kini. Berarti kalau kini huruf vokalnya a, i, o-nya mana kini? I sama i ya. I sama i. Berarti kalau i sama i nanti fa'ila, ainnya dua-duanya kasroh. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Jadi ainnya dua-duanya kasroh. Nah, untuk rumusnya seperti biasa, kalau sulasi mujarad tidak ada perbedaan. Sulasi mujarad yang berbeda cuma di fi'il amarnya saja, yaitu fi'il amarnya nanti if'il ya. Untuk isim fa'ilnya sama fa'ilun, isim maf'ulnya juga sama maf'ulun, fi'il lainnya juga sama la taf'il. Coba ikutin langsung. Fa'ila yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il. Fa'ila yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il. Coba ulangi lagi. Wahid, isnani, salasa. Fa'ila yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il. Ya. If'il la taf'il. Coba silakan kasih waktu 2 menit ya untuk menghafal rumus ini. Fa'ila yaf'ilu. Ya, silakan 2 menit untuk dihafal fa'ila yaf'ilu rumusnya. Fa'ila yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il. Umi, bukunya udah ada, Mi? Belum. Nggak diambil-ambil. Udah dibilang Pak Bupati harus ngambil ke rumahnya. Ini, Alamat Umi masih ada loh di sini, tinggal DO-in. Ya udah sok atuh. Ah, serius? DO Umi mau?
Nggak apa-apa lah, ada barang pinjam kan harus balik lagi. Iya, ilmunya nanti ke Bu Atin. Kita cek dulu ya. Hmm. Gila. Punya kucing teh berasa bulu kucing teh di mana-mana tuh. Cuma satu kucing kan. Satu aja Umi, jangan banyak-banyak. Nisa nggak mau punya anak. Bukan Nisanya, maksudnya kucingnya. Oh, kucing jangan punya anak Iya, kucingnya ya. kucingnya jantan. Repot Umi, duitnya banyak. Pengeluarannya banyak. Saya mah ini nggak suka kucing. Dulu nggak suka Mi, nggak suka, jijik bulunya itu. Sekarang entah jadi cinta. Kan tak kenal maka ta'aruf. Kalau udah ta'aruf kan sayang. Oh, sayang banget tuh. Sayang pada ngurusin mah ya. Lucu. Lucu Umi. Tapi pengen, kalau bisa tuh pengen tuh kecil aja gitu. Mau jaga gede-gede gitu Iya, ya. ini kok gede gitu, udah gede. Udah 4 bulan. Monyong tuh kan. Ini rusuh banget nih, udah bisa naik ke atas lemari, ya Allah. Nggak boleh. Cek buku dulu nih. Niko nggak boleh. Turun. Fa'ilah yaf'alu fa'lan. Fa'ilu, iya mah fa'ilu. Ya Allah, Niko. Fa'ilah yaf'ilu fa'lan fa'ilun. Maf'ulun. If'il. La taf'il. Mana sih bukunya? Orang Jogja juga kayak gitu kalau mau pesen buku tuh. Ini saya mesen nih, dia di Jogja. Masanya males kemana itu nyarinya. Ya kan nggak sama kan bukunya. Ya kan dikasih itunya sama Ustaz. Hah? Bening mahal sih. Udah 87 tapi Allahu Rabbi. Dia matuna. 87? 87.000. Kemarin berapa? Kemarin mah 50 kan buku hiji, iya mah 2 nahu sareng sorof. Oh, 2 buku katanya. Iya, kalau kemarin kan 1 doang. Oh. Tebel ya bukunya. Lumayan tebel nih, lumayan liar. Miko. Kan enggak dikemana. Kan udah makan. Ternyata 50 hiji bae heula. Eta pada sapaket Umi. Paket. Tapi teuing sih bawa aya nu hiji meureun kela disiar. Awal dulu deh. Soalnya kan ngasih kan 2 sekaligus. Coba nanti bisa lihat. Udah sepaket gitu. Astagfirullah, naik keluar lemari. Jatuh, Allah. Gak boleh, Udah dihafal ya? Sudah, Ustaz. Coba dari Alia dulu ya. Ya, Ustaz. Coba dihafalin tadi rumusnya ya. Fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Mumtaz. Tanya coba Nisa. Fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun if'il la taf'il. Maf'ulunnya ketinggalan. Fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Bu Ika coba. Fa'ilah yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Coba Madani yang bab 6. Sudah hafal? Siapa Ustaz? Nanti. Bismillahirrahmanirrahim.
Fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Baik, ya jadi itu rumusnya. Itu wazannya. Nah, sekarang mau wazannya gimana? Jadi untuk wazan fa'ila yaf'ilu ini untuk wazan yang bab 6 ini ya. Bab 6, fa'ila yaf'ilu bab 6. Ini mau wazannya cuma sedikit ya atau yang memiliki makna cuma sedikit. Dalam buku ini cuma disebutkan satu aja. Yaitu mengira yang bahasa Arabnya hasiba yahsibu hisbanan hasibun mahsubun ihsib la tahsib. Coba silakan diikutin hasiba yahsibu hisbanan hasibun mahsubun ihsib la tahsib. Hasiba yahsibu hisbanan hasibun mahsubun ihsib la tahsib. Ihsib la tahsib. Nah, jadi untuk apa namanya untuk masdarnya emang seperti itu ya. Masdar emang sama iya. Masdar itu kadang tidak sesuai rumus ya. Rumusnya kan fa'lan, tapi ini masdarnya hisbanan karena masdar sama iya. Tuh, jadi dengan selesai bab 6. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Jadi dengan selesainya bab 6 maka wazan sulasi mujarad, wazan fi'il sulasi mujarad, wazan kata kerja sulasi mujarad itu sudah selesai sampai di sini ya. Ada pertanyaan? Oke, Ustaz. Wazan fi'il sulasi mujarad. Alas ya? Nah, kalau Ustaz. Baik ya, jadi itu sulasi mujarad ada 6 bab ya. Bisa dirumuskan menjadi apa namanya? 6 bab ya. Sulasi mujarad itu ada 6 bab yang mana bisa kita rumuskan dari kalimat kuncinya, kata kuncinya aku yakin hanya dia untukku kini ya. Aku itu fa'ala yaf'ulu. Jadi kita ambil au-nya. Huruf vokalnya. Aku kan huruf vokalnya au ya. Aku. Berarti nanti ainnya nanti fi'il madhi yang di awal fa'ala, yang kedua yaf'ulu. Yakin berarti a sama i. Fa'ala yaf'i. Yaf'ilu. Yaf'ilu berarti bab 2. Aku bab 1, yakin bab 2, hanya huruf vokalnya a sama a. Berarti kalau a sama a, fa'ala Yaf'alu. yaf'alu. Dia i sama a, berarti yang di depan i, fa'ila, di depan fa'ila yang di belakang a, yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Itu bab 4. Bab 5 untukku. Untukku berarti di situ jelas huruf vokalnya u sama u. Maka menjadi fa'ula yaf'ul. Fa'ula yaf'ulu. Ya, yang terakhir ada kini. Aku yakin hanya dia untukku kini. Yang 6. Nah, yang kini ini berarti i sama i, fa'ila yaf'ilu. Jadi itu namanya tasrif fi'il sulasi mujarad ya. Ada pertanyaan? Mati. Tep ya. Jadi itu untuk fi'il sulasi mujarad. Sekarang kita baca apa? Rumusnya tadi apa? Aku yakin Aku hanya hanya dia. untukku kini. Aku yakin hanya. Aku yakin hanya dia untukku kini. Jadi ada 6 rumus. Aku yakin hanya dia untukku kini. Ada 6 bab. Nah, ini namanya sulasi mujarad. Sulasi mujarad wazannya ada 6 bab. Tip untuk mengetahui suatu fi'il mengikuti wazan yang mana. Bila diperhatikan dari 6 wazan sulasi mujarad, ada 3 wazan yang bentuk fi'il madhinya sama, fa'ala. Jadi bab 1 sampai bab 3 itu fi'il madhinya fa'ala ya. Bisa antum lihat fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fi'il madhinya fa'ala. Bab 1 sampai 3 fi'il madhinya fa'ala. Ada 2 wazan yang fi'il madhinya sama, fa'ila. Ya. Jadi bab 1 dan bab 3 itu fa'ala fi'il madhinya. Bab 4 dan bab 6 fi'il madhinya fa'ila.
Dan hanya ada satu wazan yang fi'il madinya fa'ula. Berarti kalau fa'ula itu bab 5 ya. Sehingga bisa disimpulkan sebagai berikut. Bila wazannya fa'ula udah pasti mengikuti wazan bab 5. Berarti kalau fi'il madinya fa'ula, misalkan kita menemukan fi'il katsura. Nah, katsura ini fi'il mudhari apa? Udah jelas ya. Kalau misalkan katsura berarti pasti Yaksuru. yaksuru. Karena yang wazan yang fi'il madinya fa'ula itu cuma bab 5. Berarti nanti pasti fa'ula yaf'ulu. Tapi kita jika menemukan fa'ila, nah kita kalau menemukan fa'ila, ini antara dua bab. Antara bab 4 dan bab 6 ya. Antara fa'ila yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu. Ya. Jadi nanti misalkan kita menemukan bahasa Arabnya alima ya. Alima ini fa'ila ya. Alima fa'ila kan sama. Nah, ini berarti antara dua, alima ya'lamu atau alima ya'limu. Tapi kan yang cocok alima ya'lamu ya. Alima ya'la. Itu bab 4. Ya, maka mengikuti wazan bab 4 yaitu yaf'alu. Karena satu-satunya wazan fi'il sahih yang mengikuti wazan bab 6 hanya hasiba. Jadi bab 6 itu sangat jarang ya. Bab 6 itu bahkan di buku ini cuma disebutkan hasiba saja. Jadi kalau kita menemukan fi'il madinya fa'ila itu kebanyakan yaf'alu. Alima ya'lamu. Amila ya'malu, syariba yashrabu. Ya. Jadi itu ya, itu rumusnya. Kalau misalkan fi'il madiyah fa'ula berarti mudhari pasti yaf'ulu. Kalau misalkan fi'il madiyah fa'ila berarti kebanyakan yaf'alu karena bab 6 itu sangat jarang ya. Yaf'ilu itu jarang. Fa'ila yaf'ilu sangat jarang, bab 6 itu jarang. Nah, tetapi kalau misalkan fi'il madiyah fa'ala bagaimana cara membedakannya? Contohnya kataba, contohnya jamaah, contohnya doroba. Nah, ini bagaimana cara tahu mudhari'nya itu apa? Kan kita nggak tahu. Doroba yadribu, doroba yadrobu, atau doroba yadrubu. Kan ada semua ya. Nah, ini kita cara mengetahuinya itu harus ya tidak ada cara mengetahuinya. Kita harus emang menghafal kalau misalkan fi'il madiyah fa'ala. Jadi kalau misalkan kita menemukan bahasa Arabnya menuliskan kataba itu ya harus ditulis juga yaktubu, kataba yaktubu, dihafalnya. Tapi ini ada beberapa rumus yang menandakan bahwasanya ketika fi'il yang ain, kebanyakan fi'il yang ain dan lam fi'ilnya huruf halki, ya, maksudnya ain dan lam itu huruf kedua dan ketiga. Fa'ala, ainnya kan huruf 2 ya. Fa'ala, ain kedua, lam ketiga. Berarti ketika ada huruf halki di huruf kedua dan huruf ketiga, maka itu kebanyakan masuknya yaf'alu, masuknya bab 3. Ya. Contohnya manaha, ini kan ada huruf halki ha ya. Huruf halki itu ini ya, ain, goin, ha, ain, kha. Itu idhar halki, itu huruf idhar halki nanti kalau ada huruf halki di huruf kedua dan ketiganya kebanyakan masuk bab 3. Contohnya manaha, nanti ada haknya di huruf ketiga, maka nanti yaf'alu. Manaha yamnahu. Contohnya ja'ala kan ada ain. Ain kan huruf halki di tengahnya, di huruf kedua, maka nanti ja'ala ya ja'alu. Seperti itu ya. Paham itu? Fahim, Ustaz. Jadi itu ini tips dan trik ya cara mengetahui bagaimana fiil itu. Karena yang beda itu ya sulasi mujarrad aja. Kalau misalkan sulasi mazid nanti kalau misal kita ngomong fa'ala pasti yufa'ilu. Karena nggak ada bentuk lain selain fa'ala yufa'ilu, nggak ada bentuk lain. Tapi kalau sulasi mujarrad bentuknya hampir sama, yang bedakan di sini harokatnya. Nah, tapi ada rumusnya. Contohnya misalkan kalau misalkan fi'il madiyah fa'ula pasti yaf'ulu ya. Fa'ula yaf'ulu pasti. Berarti nanti kalau kita menemukan kasura pasti yaksuru. Hasuna yahsunu. Ya, atau misalkan fa'ila ketika hasiba. Fa'ila ya, fa'ila. Fa'ila ini kebanyakan yaf'alu. Fa'ila yaf'alu bab 4 ya. Dia. I sama a. Fa'ila yaf'alu kebanyakan. Alima ya'lamu, amila ya'malu, syariba yashrabu. Untuk bab 6 itu cuma hasiba yahsibu saja.
Sedangkan yang bab 3 itu nggak ada cara menentukannya. Cuma kalau misalkan ada huruf halki di salah satu di antara huruf 2 dan 3, huruf halki itu ain yang keluar dari tenggorokan ya. A, gho, ha, kho. Nah, itu huruf halki. Berarti nanti kebanyakan masuknya di fa'ala yaf'alu di bab 3. Fa'ala yaf'alu. Yaf'alu. Seperti itu ya, ada pertanyaan? Oke, Ustaz. Nanti ini silakan dijadikan tugas ya, tadrib ini latihan. Ngejum dulu, ngejum dulu. Ngejum dulu. Ngejum. Jadi ini silakan jadikan tugas. Ini alimun isim fa'il, masdarnya apa dan Ngejum dulu. fi'il mudhari'nya apa, nanti silakan jadikan tugas Jadi kayak gini deh. ya. Nisa nggak ngerjain lagi nggak apa-apa ya? Suaranya kecil ya. Nggak ngerjain apa? Nggak ngerjain tugas ini. 6. Kan di buku udah ada. Jadi silakan nanti dikerjakan ya halaman berapa ini? 6. 6. Halaman 59. Selanjutnya kita ini juga ya, yang soal pilihan ganda ini dijawab juga. Jadikan PR, nanti dikumpulin lewat Japri. Nanti ada koreksi ya. Nah, kita masuk di peta pikiran bab 4 as-sulasi al-mazid. Jadi kita sekarang masuk di sulasi mazid. Kalau sulasi mazid, kalau sulasi mujarrad tadi itu fi'il madinya hurufnya 3, fa'ala, yaf'alu ya. Fi'il madinya hurufnya 3. Tapi kalau sulasi mujarrad mazid itu hurufnya asalnya 3 tapi ada tambahan huruf. Ada tambahan huruf. Ya, tambahan hurufnya itu adalah biharfin, biharfain, bisalah satu ahruf. Ada tambahan huruf dengan satu huruf, namanya biharfin ya. Ada tambahan 2 huruf, namanya biharfain, dan ada tambahan 3 huruf, namanya bisalah satu ahruf. Ya, jadi kalau untuk sulasi mazid ini ada tiga tambahan huruf ya. Yang pertama tambahan 1 huruf, tambahan 2 huruf, dan tambahan 3 huruf. Antum bisa lihat di sini wazan-wazannya. Fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu, ifta'ala yafta'ilu sampai akhir. Nanti akan kita baca ya. Baik, coba silakan dibaca ini mengenal sulasi mazid. Silakan ya, Madani Mujad. Lagi makan Madani. Mau udah Ustaz. Oh, udah selesai. Aduh, santri makannya cepet ya. Mengenal sulasi mazid. Sulasi mazid adalah kelompok kata kerja yang pada asalnya tersusun dari 3 huruf, akan tetapi ditambahkan dengan 1, 2, sampai 3 huruf tambahan atau disebut ziyadah. Sulasi mazid ada 3 jenis. Yang pertama, ziyadah biharfin tambahan 1 huruf, ziyadah biharfain tambahan 2 huruf, ziyadah bisalah sati ahrufin tambahan 3 huruf. Tidak seperti bab-bab sulasi mujarrad yang memiliki bentuk yang hampir sama antara bab-babnya. Sulasi mazid memiliki wazan yang jauh berbeda untuk tiap babnya, sehingga tidak bisa diformulasikan seperti aku yakin hanya dia untukku kini untuk sulasi mujarrad. Namun demikian, penulis berusaha untuk memberikan beberapa tips serta mengelompokkan wazan-wazan sulasi mazid agar lebih mudah untuk dihafal dan difahami. Catatan yang harus diperhatikan, masdar untuk sulasi mazid bersifat kiasi. Artinya mengikuti rumus baku yang berlaku untuk babnya. Contoh perubahan beberapa fi'il dari bentuk sulasi mujarrad ke sulasi mazid. Alima, allama, ta'alama. Salima, salama, salama, aslama, tasallama, tasalama, istalama, istaslama.
Sampai mana, Ustaz? Nah, terakhir. Tidak semua fi'il sulasi mujarrad serta-merta dapat dirubah ke bentuk sulasi mazid dengan mengikuti seluruh wazan sulasi mazid. Karena perubahan ini bersifat sama'i, yaitu berdasarkan penggunaan oleh bangsa Arab. Seperti contoh di atas, kata alima memiliki 2 bentuk sulasi mazid yang sering digunakan oleh bangsa Arab. Sedangkan kata salima memiliki lebih dari 2. Lagi? Kesamaan unsur huruf penyusun pada sulasi mazid ini menunjukkan kesamaan pada akar makna. Seperti fi'il yang tersusun dari ain, lam dengan mim memiliki makna yang tak jauh dari ilmu atau pengetahuan, yaitu mengetahui, alima, mempelajari, ta'allama, dan mengajarkan, allama. Baik ya, jadi kita sekarang masuk sulasi mazid. Yang pertama kalian harus tahu sulasi mazid itu apa ya. Jadi sulasi itu dari kalimat 3 ya. Salasah ya, berarti 3. Mazid itu dari kalimat ziyadah. Ziyadah itu artinya tambahan. Berarti kalau sulasi mazid hurufnya aslinya 3, tapi ada tambahan. Ya. Maka dari itu yang namanya sulasi mazid itu hurufnya nanti nggak 3, tapi nanti hurufnya bisa 4, bisa 5, bisa 6 ya, tergantung tambahannya ya. Jadi yang 3 ini apanya? Yang 3 ini huruf aslinya. Yang 3 huruf aslinya. Nah, berarti sulasi mazid berarti diambil dari sulasi mujarrad. Naam ya. Jadi yang namanya sulasi mazid itu pasti diambil dari sulasi mujarrad. Ya, misalkan contohnya kayak tadi ya, alima. Alima itu mujarrad, sulasi mujarrad atau mazid? Alima ya'lamu. Mujarrad. Sulasi. Alima ya'lamu sulasi mujarrad atau sulasi mazid? Alima ya'lamu. Apa? Sulasi mujarrad ya, mujarrad. Sulasi mujarrad. Kenapa mujarrad? Gak ada. Alima ya'lamu, kenapa mujarrad? Gak ada tambahan kan? Ya karena hurufnya Itu 3 ya. Oh. Udah gitu aja ya. Karena fi'il madinya 3. Alima ya'lamu mujarrad atau mazid? Mujarrad. Kenapa disebut mujarrad? Karena hurufnya 3. Alima kan 3 ya. Berarti itu namanya sulasi mujarrad. Nah, alima ya'lamu ini sulasi mujarrad. Nah, berarti yang namanya sulasi mazid nanti kita rubah dari yang aslinya alima. Nah, nanti kita tambahin ya. Alima nanti bisa kita tambahkan menjadi dikasih tasdid. Contohnya misalkan menjadi allama. Nah, makanya namanya nanti bukan sulasi mujarrad lagi, tapi ini namanya sulasi mazid. Karena huruf asalnya 3 cuma ditambahkan. Atau dirubah lagi menjadi ta'allama juga bisa. Nah, nanti juga namanya sulasi mazid. Terus kalau ditanya gunanya penambahan huruf ini apa? Jadi kayak alima kan mengetahui artinya. Tapi kalau allama sama ta'allama itu artinya apa? Jadi artinya adalah gunanya atau faidahnya. Faidah penambahan huruf ini adalah merubah arti. Merubah arti. Jadi kalau alima yang aslinya artinya mengetahui, nanti kalau kita ngomong allama nanti artinya mengajarkan. Ya. Kalau ta'allama nanti berubah lagi. Kalau ta'allama artinya belajar ya. Beda ya. Mengetahui, belajar sama mengajarkan kan beda, merubah makna. Ya meskipun maknanya itu hampir sama ya. Kalau alima pokoknya tentang pengetahuan ya, tentang ilmu. Alima mengetahui, allama mengajarkan, ta'allama belajar. Ini kan ada hubungannya. Nah, ini ya. Jadi nanti artinya akan berubah tapi berubahnya itu nggak jauh-jauh, masih ada hubungan lah kayak gitu. Paham tuh? Jadi itu ya sulasi mazid itu maksudnya huruf aslinya 3 tapi nanti ditambahin huruf dan nanti jadi sulasi mazid. Gunanya penambahan huruf apa? Merubah makna. Ya.
Dan kalau kita tanya apakah sulasi mazid itu bisa dirubah ke semua bentuk, sulasi mujarad bisa dirubah ke semua bentuk sulasi mazid? Jawabannya enggak ya. Jadi ada yang bisa dirubah ke semua bentuk kayak salima. Salima ini bisa dirubah ke banyak bentuk. Salama, salama, aslama, tasallama, tasalama, istalama atau istaslama, kan banyak ya. Tapi kalau al-lima ini cuma bisa menjadi alima, allama sama ta'allama. Jadi ini samai ya. Jadi kita mengetahui arti kayak gini samai dalam artian memang berdasarkan penggunaan oleh bangsa Arab, atau kita harus menghafalnya cara kalau pengen mengetahuinya, nggak ada rumusnya. Paham ya? Jadi itu mengenal sulasi mazid. Berbeda dengan masdar sulasi mujarrad yang bersifat samai, seluruh wazan sulasi mazid bersifat kiasi. Nah, ini yang perlu antum garis bawahi. Masdar sulasi mazid itu bersifat kiasi. Apa artinya kiasi? Mengikuti sesuai itunya, Nah, sesuai rumus. sesuai rumus ya. Jadi kan kalau sebelumnya kan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Aslinya fa'lan, tapi biasanya kita ganti-ganti. Dakhala yadkhulu dukhulan, sedangkan qara'a yaqra'u qira'atan, kata wa yaktubu kitabatan. Itu kan banyak yang tidak sesuai rumus. Yang tidak sesuai rumus ini namanya samai. Tapi kalau kiasi berarti nanti sesuai rumus. Berarti masdarnya di sulasi mazid itu sesuai rumus. Paham betul ya? Jadi itu sulasi mazid. Ada pertanyaan? Nafi. Nah, sulasi mazid kita masuk ya tasrif istilah sulasi mazid. Coba dibaca ya. Nisa ya. Tasrif istilahi sulasi mazid. Ada 12 wazan yang masuk bab sulasi mazid. Ada yang huruf tambahannya 1, 2, dan paling banyak 3 huruf. Ada kaidah sorof soal penambahan huruf ini. Kullama zadal mabna zadal ma'na. Setiap ada tambahan susunan huruf sebuah kata ada tambahan makna. Dari kaidah ini kita mengetahui bahwa setiap wazan itu memiliki makna yang berbeda-beda, sekalipun dalam satu wazan memiliki banyak makna, namun biasanya setiap wazan memiliki kecenderungan makna secara umum seperti wazan istaf'ala, memiliki makna secara umum memohon atau meminta sesuatu, dan wazan infa'ala secara umum memiliki makna yang merubah dari fi'il muta'addi ke fi'il lazim. Berikut ini wazan-wazan sulasi mazid beserta kecenderungan maknanya secara umum di luar yang kami jelaskan dalam buku ini. Masih banyak makna lain. Hanya saja tidak semua disebutkan dalam pembahasan ini. Untuk menyederhanakan pembahasan bagi pemula, berikut tabel yang menunjukkan 12 wazan sulasi mazid. Halo Ustaz, jangan naik. Jadi yang namanya sulasi mazid itu ada 12 wazan ya, ada 12 bab ya. Kalau yang tadi sulasi mujarrad ada 6 bab yang bisa kita simpulkan menjadi aku yakin hanya dia untukku kini, ada 6 bab ya. Tapi kalau sulasi mazid ini ada 12 bab ya, 12 wazan atau ada 12 rumus. Nah, gunanya kok ada 12 rumus ya, ini berarti nanti masing-masing memiliki kegunaan dan makna yang berbeda ya. Ini contohnya secara umum saja, karena nanti kita akan bahas secara detail ya. Ada wazan istaf'ala ya. Jadi dalam sulasi mazid itu ada wazan istaf'ala yastaf'ilu ya, yang di sini. Nah, istaf'ala yastaf'ilu ini gunanya untuk memohon atau minta sesuatu ya. Ya. Jadi fiilnya mengandung makna memohon. Jadi kalau kita ngomong istaghfara yastaghfiru, artinya apa? Istighfar, artinya apa? Istaghfara yastaghfiru. Memohon ampun. Memohon ampun ya, meminta ampun. Nah, ini kan salah satu kegunaan fiil dari fiil dari sulasi mazid. Istaf'ala nanti gunanya mohon ampun. Nanti ada juga wazan infa'ala.
Fa'ala nanti memiliki makna merubah fi'il muta'addi ke fi'il lazim atau secara kaidah namanya mutawa'ah ya. Nanti juga belajar itu. Jadi dari setiap wazn, dari setiap bab nanti memiliki faidah masing-masing, memiliki kegunaan masing-masing. Ada wazn istaf'ala yastaf'ilu yang seperti tadi, itu gunanya untuk litolab ya, tolab. Tolab itu untuk permohonan atau untuk meminta. Ada juga wazn nanti tafa'ala ya tafa'alu, nanti kegunaannya juga ada ya, masing-masing nanti ada kegunaannya. Nah, jadi ini seperti kata imbuhan lah kalau bahasa Indonesia itu. Jadi ada kita bilang masuk ya sama memasukkan kan beda ya. Kalau masuk orangnya yang masuk, tapi kalau memasukkan kita membutuhkan objek. Memasukkan apa? Masukkan buku, masukkan pulpen. Nah, itu kan kata imbuhan. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini istilahnya kayak perubahan wazn ini kayak kata imbuhan itu ya. Bisa dipahami ya? Jadi seperti itu. Jadi kalau bahasa Indonesia itu tambahan imbuhan. Masuk itu orangnya, tapi kalau kita mau memasukkan sesuatu nanti ditambahin imbuhan me sama an ya. Memasukkan. Ya. Jadi ya tambahan imbuhan ini sulasi mazid ya. Nah, kalau sulasi perubahan wazn dirubah bentuknya. Baik, kita masuk di wazn wazn-wazannya ya. Coba ikutin Ana ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il. Ikutin. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il. Yang bab 2 fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il. Fa'ala yufa'ilu Mufa'alatan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il. fa'il. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'ilatu fa'il. Tafa'ala yatafa'alu taf'ilan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'alla tatafa'al. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'ala tatafa'al. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'alla tatafa'al. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'ala tatafa'al. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'il la tafta'il. Ifta'ala yafta'ilu. Gimana tulisannya? Ifta'ilu, mufta'ilu, digeser-geser. Mufta'ilun, mufta'alun, ifta'il latafta'ilu. Latafta'ilu. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'ilun munfa'alun infa'il la tanfa'il. Infa'ala yanfa'ilu Yanfa'ilu alan munfa'ilun munfa'alun infa'il la tanfa'il. Tanfa'il. If'alla yaf'allu if'ilalan muf'allun muf'allun if'alla la taf'alla. If'ala yaf'alu if'ilalan Mufa'alun muf'alun muf'alun if'ala la taf'ala.
Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'il la tastaf'il. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'ila tastaf'il. If'au'ala yaf'au'ilu if'i'alan muf'au'ilun muf'au'alun if'au'il la taf'au'il. If'aula yaf'auli if'i'alan muf'aulun muf'aulun if'auil la taf'auil. If awwala yaf'awilu if'awwalan muf'awwilun muf'awwalun if'awwil la taf'awwil. If'awala yaf'aulu if'iwalan muf'awilun muf'awalun if'awil. If'ala yaf'alu if'i lalan muf'alun muf'alun if'ala la taf'ala. If'ala yaf'alu if'ilalan muf'alun muf'alun if'ala la taf'ala. Baik, jadi ini ada 12 wazan ya, seperti ini ya. Ada 12 wazan, ada 12 bab untuk sulasi mazid ya. Bisa antum perhatikan ya, Ana jelaskan dulu ya. Ya. Pada tabel yang warna pink ini ya, ini pink atau ungu ya. Bisa antum melihat ya. Tabel yang warna ungu jadi ada Yang atas fa'ala, iya deh. yufa'ilu, fa'ala, yufa'ilu sama af'ala, yuf'ilu. Ini namanya sulasi mazid ziyadah biharfin. Ziyadah biharfin, ma makna? Tambahan huruf satu. Tambahannya Tambah satu satu huruf ya. Jadi sulasi mazid tambahnya satu huruf ya. Kalau fa'ala yufa'ilu berarti tambahannya di mana itu? Tasdid. Nah, tambahnya di tasdid ya. Aslinya kan fa'ala. Tapi jadi fa'ala yufa'ilu ya. Habis itu ada fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Nah, ini tambahan hurufnya di Fa, ada alifnya. fa'ala ya, fa'ala di alif ya, di alif fa'ala yufa'ilu. Tambahan hurufnya di alif. Sedangkan af'ala yuf'ilu ini tambahannya hurufnya di hamzah yang di awal ya, af'ala yang di alif di awal. Af'ala yuf'ilu. Nah, ini berarti dari yang di atas, yang kuning, yang ungu itu, yang 3 itu di atas, itu namanya sulasi mazid bi harfin atau tambahan satu huruf. Tambahan satu huruf. Sedangkan yang tafa'ala ya tafa'alu, nah ini namanya ziyadah bi harfain atau tambahan dua huruf ya, tambahan 2 huruf. Yang warna biru itu ya, yang warna biru backgroundnya itu berarti ada tafa'ala ya tafa'alu, tambahnya 2 huruf. Berarti di situ ta dengan tasydid. Tafa'ala ya tafa'alu, ta dengan Tasdid. tafa'ala yang panjang dengan Alif. alif ya. Dengan alif. Habis itu ifta'ala yaftailu, alif dengan Ta. ya. Infa'ala yanfa'ilu, alif dengan Nun. alif dengan nun. Habis itu if'alla yaf'alu, alif dengan Tasdid. Tasdid. alif dengan tasdid ya. If'alla yaf'alu, alif dengan tasdid. Ini namanya ziyadah biharfain. Sedangkan yang background warna kuning itu namanya ziyadah bisalah satu ahruf. Salasah ya. Berarti tambahannya 3 huruf. Istaf'ala yastaf'ilu, di situ ada 3 huruf tambahan, alif, sa dan ta ya. Ta. Ziyadah bisalah satu huruf, tambahannya 3 huruf. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan sampai akhir ya. Tep ya, berarti ini banyak ya. Ini ada 12 wazan dan lumayan banyak, tapi sebenarnya ini nanti hampir mirip ya. Hampir mirip satu sama lain.
Satu sama lain ini hampir mirip ya. Mirip apanya? Ya. Jadi yang namanya untuk fiil madi dan fiil mudhari dan masdar itu emang harus dihafal. Ya. Kalau untuk sulasi mazid. Jadi sama seperti sulasi mujarad lah, kan dihafal ya. Fa'ala yaf'ulu, doroba yadribu, kataba yaktubu itu kan dihafal. Tapi kalau di sulasi mazid ini nanti juga harus dihafal. Berarti kita harus hafal. Jadi dari fa'ala yufa'ilu taf'ilan sampai sini harus kita hafal. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Berarti kalau misalkan fa'ala itu pasti nanti fi'il mudhari yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Masdarnya taf'ilan ya. Taf'ilan. Dan berarti fi'il madi, fi'il mudhari dan masdar ini harus dihafal seperti biasa. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, untuk isim fa'il ya, untuk isim fa'il. Nah, isim fa'il kalau sulasi mujarad itu fa'ilun. Ya, kalau sulasi mujarad apa? Fa'ilun ya. Jadi kayak fa'ala yaf'ulu fa'ilun kan fa'ilun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Kata yaktubu kitabatan katibun. Fa'ilun katibun. Itu ketika sulasi mujarad. Tapi ketika sulasi mazid bukan fa'ilun ya, tapi rumusnya adalah kita fi'il madinya ya. Jadi fa'ala yufa'ilu fi'il madinya mana? Yufa'ilu. Ma fa'ala. Fi'il madinya fa'ala ya. Jadi kita fi'il madinya kita tambahin mim domah. Jadi kalau fa'ala tambahin mim domah gimana? Mim berharokat domah. Fa'ala. Mufa'ala ya. Dari mufa'ala. Setelah itu ainnya kita kasrohkan. Nah, nanti menjadi mufa'ilu. Ilu. Nanti jadinya mufa'ilun ya, mufa'ilun. Mufa'ilun. Berarti kita fi'il madinya fa'ala kita tambahin domah mufa'ala, nanti ainnya dari kasroh mufa'i. Untuk yang namanya isim itu tanwin ya. Jadi nanti jadi mufa'ilun. Mufa'ilun. Seperti itu ya. Jadi kita fi'il madinya fa'ala kita tambahin mim domah. Berarti mufa'ala nanti ainnya jadi kasroh mufa'il. Habis itu lamnya ditanwinkan mufa'ilun. Ya. Fa'ala juga sama yang bawahnya. Nanti sama juga ditambahin mim domah fa'ala ditambahin mim mufa'ala ainnya jadikan kasroh mufa'ilun. Ya. Nanti tafa'ala juga sama mutafa'ilun. Tafa'ala juga sama mutafa'ilun. Ifta'ala juga sama mufta'ilun. Kalau misalkan ada alif di depan nanti alifnya dihilangin tapi langsung dimasukin ke fa-nya ya mufta'ilun. Ini juga sama ifta'ala nanti alifnya dihilangin, mimnya langsung disambungin ke fa-nya. Jadi mufta'ilun. Kayak gitu ya rumus isim fa'il untuk sulasi mazid. Ya, caranya kita tambahin mim domah, fi'il madi kita ambil fi'il madinya. Habis itu ditambahin mim di depannya ditambahin mim domah. Habis itu ainnya dikasrokan. Ainnya dikasrokan mufa'ilun, mutafa'ilun sampai bawah nanti sama. Itu untuk isim fa'ilnya. Untuk isim maf'ulnya ini sama rumusnya, cuma nanti kalau isim fa'il ainnya kasroh, mufa'ilun. Tapi kalau isim maf'ul itu nanti ainnya fathah menjadi mufa'alun. Ya. Memang ya kan fa'ala kalau isim fa'il mufa'ilun, ainnya kasroh mufa'ilun. Tapi kalau isim maf'ul ainnya fathah menjadi mufa'alun. Kayak di sini ya. Nah, kalau ini mufa'ilun, kalau ini mufa'alun. Untuk fi'il amr, rumus untuk fi'il amr itu jadi bentuk fi'il madi tapi harokat ainnya fi'il mudhari. Kalau rumus untuk fi'il amr bentuknya fi'il madi, harokatnya fi'il mudhari. Harokat ainnya ain fi'il mudhari ya. Contohnya
Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Nah, fa'ala yufa'ilu. Bentuknya fi'il madi. Yang namanya fi'il amr kan sukun ya. Fa'al. Kita sukunkan dulu. Fa'al. Tapi kita habis itu lihat fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya yufa'ilu kasroh. Kasroh. Maka nanti menjadi fa'il. Fa'il. Ainnya di sini kasroh. Ya, maka nanti di sini jadi fa'il. Bentuknya fi'il madi. Fa'ala. Kita ambil bentuk fa'ala dulu. Fa'al. Kita sukunkan. Yang namanya fi'il amr itu sukun ya. Fa'al. Habis itu kita ngambil ain dari fi'il mudhari'. Ain fi'il mudhari'nya kasroh. Yufa'ilu ya. Berarti nanti fa'il. Sampai akhir nanti juga sama ya. Af'ala. Nanti af'il. Yuf'ilu. Yuf'ilu. Ainnya kasroh. Berarti af'il. Tafa'ala ya tafa'alu. Nah ini fathah. Ini fi'il mudhari'nya fathah juga, berarti nanti langsung aja tafa'al disukunkan. Tafa'ala ini juga fathah, berarti langsung aja disukunkan. Tafa'al. Ifta'ala yafta'ilu ini kasrah, berarti ifta'il. Kayak gitu ya. Baru nanti untuk di fi'il lahinya kita tambahin la. Jadi fi'il mudhari' kita tambahin la aja. Ya kan fi'il mudhari' yufa'ilu, kita tambahin la jadi la tufa'il. Ianya diganti ta ya, ianya diganti ta. Kan fi'il mudhari' yufa'ilu, nanti kita tambahin la yufa'il, baru ianya diganti ta. Jadi la tufa'il. Itu nanti fi'il lahi ya. Jadi ini sebenarnya meskipun bentuknya banyak-banyak berbeda, tapi ada rumusnya kayak tadi ya. Kalau isim fa'il itu berarti ditambahin mim domah, ainnya kasroh. Kalau misalkan isim maf'ul ditambahin mim domah, ainnya fathah. Kalau fi'il amr, rumusnya bentuknya fi'il madi, harokatnya fi'il mudhari', harokat ainnya ya, harokat ainnya. Bentuknya fi'il madi, fa'ala, harokat ainnya fi'il mudhari'. Mudhari'nya yufa'ilu, i-nya kasroh. Berarti langsung fa'il, fa'il. Kalau fi'il lahi ya gampang aja, fi'il lahi tinggal fi'il mudhari' ditambahin la saja ya. Yufa'il ditambahin la tufa'il kayak gitu. Jadi seperti itu ya sulasi wazid. Nanti rumus ini kalau misalkan masih bingung ya nggak ada cara lagi selain dihafal ya. Rumus ini sebenarnya untuk membantu saja. Jadi yang paling penting itu emang harus dihafal ya. Rumus ini untuk membantu. Jadi nggak hafal rumusnya nggak apa-apa. Yang penting nanti menghafal wazan-wazannya ini. Kok banyak ya? Emang banyak ya. Kalau kita pengen bisa bahasa Arab ya harus dihafal semua. Dan itu menjadi sebuah kewajiban ya. Semua orang yang belajar bahasa Arab harus hafal ini. Dan ya itulah ya. Itu kalau kita pengen belajar sesuatu ya harus melewati rintangan itu. Dan kita harus melewati yang namanya tasrif ya, karena tasrif ini sangat penting dalam bahasa Arab ya. Yang sangat penting ya dalam ngomong bahasa Arab atau dalam memahami bahasa Arab itu sangat penting. Jadi emang nggak ada cara lain selain dihafal. Insya Allah nggak terlalu susah lah. Meskipun banyak, kalau kita cicil, kalau kita ada kemauan untuk menghafal, insya Allah nanti akan mudah ya. Sampai situ aja mungkin hari ini karena ini lumayan banyak ya. Nanti insya Allah kita lanjut di besok di hari minggu depan ya. Tip menghafal wazan dan mauzun sulasi mazid. Ustaz, berarti kalau misalkan sulasi mujarot itu fi'il amrnya lihat dari fi'il mudhari'. Kalau sulasi mazid fi'il amrnya lihat dari bentuknya, lihat dari fi'il madi. Paham ya? Oh iya. Tapi harokatnya tetap harokat fi'il mudhari' ya. Ya Ustaz. Pokoknya harokat ain itu harokat huruf kedua ya. Fa'ala ain itu huruf kedua ya. Itu harokatnya tetap harokat fi'il mudhari', tapi bentuknya bentuk fi'il madi ya. Tinggal disukunkan akhirnya. Fi'il madi kan fa'ala yufa'ilu. Fa'ala kita sukunkan di akhir fa'al ya. Fa'ala lamnya disukunkan fa'al. Baru nanti ainnya ini ikut harokat mudhari'. Mudhari' kan yufa'ilu, ainnya kasrah, berarti nanti fa'il kayak gitu. Nah. Untuk sulasi mujarrad juga sama. Jadi
Cuma kalau sulasi mujarad ditambahin alif ya, pasti ya. Kalau sulasi mujarad kan if'il, if'al, ikra, iftah, ijlis. Nah, coba bedanya kalau di sulasi mazid nggak ditambahin alif, tapi langsung aja ngikut bentuknya fi'il madi. Kalau sulasi mujarad yang di bab sebelumnya itu kan if'al la taf'al. Nah, itu kan ada alifnya, ditambahin alif. Kalau sulasi mujarad ditambahin alif, kalau sulasi mazid tidak perlu ditambahin alif, langsung aja bentuk fi'il madi, harokat ain fi'il mudhari, udah gitu ya. Baik, ya hayya natati bikaratil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Qara kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an Wa la la ilaha illa ilaha anta. illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Syukran ala husni timamikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz.